circle perempuan itu juga menentukan cara pandang perempuan terhadap kita. Istri kita sering dicurhati sama seseorang, lakinya selingkuh, tiba-tiba bisa efek ke kita loh bro. Benar. Perempuan tuh butuh didengarkan, hanya didengarkan, titik gitu. Masalah kamu menata dia atau mengarahkan dia, pada akhirnya kamu kok yang akan sebagai laki-laki kamu kok yang akan menata itu gitu. Jadi apa sih angele ngrungokno gitu. Itu bagian dari tanggung jawabmu menikah. Menikah enggak cuma menafkahi tapi mendengarkan juga, mengarahkan juga dan lain sebagainya. Peran maskulin atau energi maskulin itu sangat berpengaruh di situasi-situasi yang penuh masalah atau bisa comforting. Kamu tahu kamu di posisi yang sudah terbaik, kamu di posisi sudah mengusahakan yang terbaik, kita punya anak, ini bukan salahmu. Ya kalau stres berdua naik ke rooftopnya TP, bengok sing banter. Kapan iki mari? Nanti suwe lho, ojo kapan rabi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, diopo? Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit, masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Balasa. Dan saya Biar Briliante, temannya Sineas Muda. Asik. Star Syndrome. Kok dempis kok salting deh. Gak gelem ah, ngetel nih. Iya. Ada exit nih bro. Selamat ulang tahun untuk cintaku Persebaya Surabaya yang ke-99. Tayang besok Anda nih. Oh iya, berarti pas nih besok pas ulang tahunnya Persebaya. Oh Jumat. Oh. Selisih satu. Berarti 1 hari setelah ulang tahun. Dirayakan dengan apa ini mas? Kita rayakan dengan berdoa di rumah kontol. Gak oleh soalnya sampai pihak keamanan. Pihak keamanan ini siapa? Persebaya apa sekawan limo? Enggak, kok sekawan limo kan bahas Persebaya. Enggak be ambek sekawan limo gak oleh aneh-aneh sih. Oh enggak. Keamanan Surabaya, Kapolres dan lain-lain. Oh tidak boleh merayakan dengan gegap gempita ngono ya, sing cukup sing kon karena sering dipakai jambret terus arek meneng-meneng diantemi dituduh Arema. Tapi dijukuk cuk. Arek meneng-meneng arek mancing iku. Diantemi arek mancing iku. Konteksnya gak mancing dong. Oke. Kan ya padha-padha konvoy ngono lho, Beb. Oh. Terus diantemi alasan Arema kok dijukuki, dirampok lah intinya ngono. Mereka kan masih bergerombol kan. Iya. Asine wani-wani ae. Kriminal yang menyamar sebagai bonek lah. Bener. Asine wani-wani ae aku nek deklarasi iki. Pasukan dablek sing bonek, ayo kita konvoy, kita cegah sing ngono-ngono diantemi. Koyo arek-arek sih ready. Cuma kan penanggung jawabnya dadi aku. Nek moro-moro mati arek. Pindo. Aku cuk sing urusane pindo dadine. Iya tadi. Aduh ya apa ya Joko jeneng bonek mania iki aja angel gitu. Karena semua berhak menjadi bonek gitu. Insyaallah. Dan semoga di ulang tahun yang ke-99 ini aku masih optimis. Presiden Persebaya pernah mengatakan iki. Asrul pernah berkata, "Woi, nyeluk putu iku, hei." Pasti. Ape jegur nang kolam mangking mungkin ya kan? Hei, iku lho ya apa sih? Hati-hati ta. Lapo juk, bakul putu nang mangking iku lapo? Putune Azrul. Oh, Putune Azrul, beda sing ditangkep iki. Hei, ya apa sih kok diculno iku ngono. Pernah berkata Persebaya juara sebelum berusia 100 tahun. Kayak tahun ini atau tahun depan. Bakal juara. Tahun depan 100 ya. Tahun ini terakhir. Iya. Sidane kapan iki? Sejak ditinggal siapa? Bruno pergi ke Liga Yunani atau Thailand aku lali. Liga Thailand ya. Siapa penggantinya? Penggantinya Bruno Moreira. Kan satu orang bos, bukan Prabowo dan Subianto ini. Jokowi dan Widodo bukan loh ini. Pemain asing baru, tapi yo kita gak ngerti kualitas sih. Oke. Tapi beda posisi Mbak Tumbas jadi ya. Apa? Dejan Tumbas beda. Dejan Tumbas itu striker tapi dia versatile, bisa 9. Oh. Bisa 9 posisi kecuali kiper sampai bek kanan. Sumpah tapi emang Tumbas yuk. Nah, nek Bruno itu dia berkomitmen, dia ke Liga Indonesia cuma Persebaya toh. Liane gak gelem deh. Iku janjine deh. Makanya setelah
dia merasa di Liga 1 bosen dan menurun, dia pengennya metu teko Indonesia bahkan gitu. Iya, menepati janjinya. Ya ngono iku lho, lanang iku sing dicekel apa nih, Fir? Omongane. Ya kan? Sekali ngomong iku sing dicekel. Benar, itu terjadi di Bruno. Saya akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat Palestina. Ono sing ngomong ngono. Ono bisa jadi itu omongannya pemain-pemain asli Solo yang sudah di tim lain. Ya kan, saya kan kembali Solo menjadi rakyat biasa, ternyata dikontrak sampai Solo kan bisa aja. Yeah. Sing dicekel iku ngomong. Nah, seperti Bruno ini kita berkaca, keren ke Thailand. Ya, semoga Bruno gak kena penyakit kulit lah. Ya iya dong. Itu kan doa baik buat Bruno Moreira. Gitu. Karena ya rajin yoga juga. Iya, rajin yoga. Ya, olahraga pagi. Benar. Asik. Oke lah kalau begitu seperti biasa teman-teman di episode 2 ini hal yang membahagiakan aku kembali lagi di podcast Exit setelah 1 bulan lebih kok ya aku promo ya. Iya. Dan Mux Kreatif benar-benar gak kecanda karena kan yo gak bisa ya podcast Exit kita berdua. Kelana Firza. Kelana juga Firza. Bisa. Seneng aja Kelana Firza, karena Firza kelana toh. Sopo sing kelana? Bisa Firza Bersari tapi kan gak gelem. Itu jadi gak kecanda kabeh, mohon maaf teman-teman. Sebentar lagi kita akan kembali lagi melanjutkan itu. Oke. Silakan kita dari pertanyaan Ultras Buntu ya. Kita sekarang fokus ke pertanyaan Ultras Buntu. Jadi kita mau menggandeng seluruh Ultras Buntu untuk kembali menghidupkan podcast Exit. Dan menomor 2 akan narasumber yang dimana kita sudah dengan wajah yang baru nih. Asik. Kan masa gak kerasa ana sing beda nih toko podcast Exit nih. Iya kan? Beda banget lagi. Iya, apa itu? Tumblerku. Nah, asik. Tumblerku nyaru ambek background. Apa itu? Sponsornya Barcelona. Spotify. Iya. Camp New, Spotify Camp New. Dengan set yang baru, dengan nafas yang baru. Oke. Kita menyambut season 2 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asik, orang Katolik Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, teman-teman, kita akan bacakan pertanyaan dari Ultras Buntu. Pertanyaan pertama dari saudaranya Kuku. Kuku siapa? Cece. Ini pertanyaan dari Cece. Oke, Mas Bi, Mas Fir, aku butuh tanggapan dari kalian. Aku yang pernah kirim cerita ke kalian tentang bapak kandungku yang selingkuh sama Art. Selingkuh ART, bukan nama Art. Art tuh iso lukisan, iso. Kan Bisa pertunjukan stand up. Ngapain ngentot sampai pertunjukan stand up? Loh, fetis patung kuda kan ono ya? Ono. Sekarang aku usia 25 tahun, udah nikah 2 tahun, masih pejuang garis 2. Asik. Apa ya pejuang garis 2? Pengen nyebrang nang zebra cross tapi wedi. Gak nyebrang ya. Iya. Nyambung sama ceritaku sebelumnya, akhirnya aku memutuskan untuk konsul ke psikolog. Oke. Dan beliau bilang aku terdiagnosis F32. F32.2. Iki depresi berat kalau gak salah sih. Oke. Iya gak Fer? Iya gak Ren? Ya F32 itu tahu depresi berat. Di mata keluargaku, aku ini si bungsu manja yang periang. Nah, aku gak pernah cerita semua keluhku ke keluargaku karena mereka selalu menganggap aku iki sik cilik dan masalahku ya pasti masih kecil. Kita itu selalu kecil di mata keluarga. Benar, apalagi di mata ibu kita akan selalu kecil teman-teman. Selalu dilihat sebagai masalah arek cilik. Benar. Gitu. Aku waktu dipisu-pisu sing nang set podcast kayak gini kan yo ngono ibuku. Dipisui awakmu. Set maksudnya iki to set set podcast ngene terus aku dipisui gitu. Kan ibuku nangis memeluk aku ya diambungi malah nak kok sampai kok ngene gitu. Padahal guyon kok biyen aku. Nek biyen sih guyon nek habis itu pas kecil. Pas kecil. Setiap keluhan yang dari si cewek ini lama-lama membuat dia membatasi dirinya untuk cerita karena diremeno terus ceritaku dianggap cilik terus. Nah, tapi mamaku sama kakakku setiap hari bener-bener selalu ada aja yang dikeluhin. Jadi kalau aku mengeluh iku diremehin, tapi kalau kakakku didengerin. Kayak gitu. FYI, kakakku single mom. Wah,
kategori sesuatu iki single mom yo. Iya. Pornhub maksud tuh Pornhub. Kok ke situ. Tapi belum cerai sama suaminya dan sekarang tinggal serumah sama mama dan papa tiriku. Oke. Setiap hari teflon. Telepon. Iki teflon iki. Salah itu. Salah ketik itu. Setiap hari telepon, bahkan pernah waktu kerja di telepon hanya untuk mendengarkan mereka mengeluh. Oke. Satu sisi aku punya mertua yang masih gak mau jauh dari anaknya. Maunya 2 hari sekali disambangi, dan kalau disambangi yang disindir adalah tentang aku yang gak hamil-hamil. Asik. Sindirannya emang ya gak judes, tapi sindirannya dibalut dengan guyonan ngono. Akhirnya setiap aku sumpek dan cerita semuanya ke bojoku, jawabnya bojoku cuman, ya gimana? Kita gak bisa ngontrol sikap orang. Setuju. Ya dengerin aja, tapi gak usah dipikirin. Nah, bojoku iki manusia sih gak percaya dengan adanya sakit mental. Oke. Ketambahan satu lagi, kakakku ini sering banget ngomong iri sama kehidupanku. Aku punya bojo sing gak tepak. Sampai akhirnya aku sering kepikiran koyo elek aku gak ono, mereka bakal hidup bahagia deh. Kakakku ben rabi karo bojoku. Kakakku yo seneng duwe bojo tepak. Mertuaku yo seneng duwe putu. Mikir gampangnya kayak ngono gak apa-apa kan Mas Fir, Mas B. Itu intinya adalah pertanyaannya, apakah wajar kalau aku berpikir sesimpel ini? Enggak yo. Langsung enggak wajar. Langsung. Terima kasih untuk seluruh. Wajar, aneh banget. Gitu. Yang pertama Ketuhanan Maha Esa. Kedua Masih adil yang beradab. Terus ya, kalau perempuan ya pengen didengarkan dan gak punya tempat mendengarkan, dia akan selalu lari ke tempat di mana dia didengarkan. Betul. Ya kan? Yang menjadi masalah adalah ketika perempuan itu tidak punya tempat yang sama sekali tidak pernah mendengarkannya. Benar. Ya kan, dia tidak punya tempat sama sekali yang bisa mendengarkannya. Benar. Dorongan perempuan untuk bercerita itu lebih tinggi memang ya daripada laki-laki. Laki-laki mungkin seneng mendem, sifas, ngono. Wih, mendem mabuk maksudnya. Kaget aku. Seneng tidak bercerita. Iya. Tapi kalau perempuan mungkin lebih sulit untuk bercerita karena dorongan dari dirinya secara bawaan itu lebih tinggi. Dia nge-charge dengan bercerita. Dia energinya itu bertambah justru ketika dia berbagi. Benar. Dan mendengarkan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika perempuan ini ngomong women are from Mars and men are from Mars and women from Venus. Oke. Artinya laki-laki itu dari planet Mars dan perempuan dari memang sangat berbeda ya. Gitu. Lek lanang oversharing malah cok akan cangkem arek iki cok ngono kan. Ya. Tapi kalau perempuan itu memang dorongannya justru ingin berbagi, justru ingin bercerita. Dia butuh laki-laki yang mendengarkan, butuh laki-laki sing kadang-kadang enggak ngasih solusi. Iya. Tapi memvalidasi, mengiyakan, memberikan ekspresi pada waktu dia bercerita. Sumpah kon, iya ta. Bojomu iku nek aku cerita. Wale. Sampai mendelik. Pakon Mas. Ngono Mas gitu. Ya, artinya dia tahu cara mendengarkan. Ya, nah itu harkat dan martabatnya laki-laki harkat dan martabatnya perempuan tercatat sejak zaman dulu itu butuh tempat untuk berkeluh kesah. Tapi ketika seperti ini, ya wajar ketika didiagnosis untuk depresi. Dan semuanya harusnya dibuka lewat pasangannya. Pasangannya responnya bener gak menurutmu? Misalnya ono curhat wedok terus lanangnya ngomong ya dhewe iki gak iso kontrol. Iya, masalahnya. Nah, iku Fir maksudku, iku adalah tanggapan yang cocok ketika sing curhat adalah lanang, Cuk. Iya, benar. Paham maksudku? Paham. Jadi iki kok kayaknya bojomu Mbak si episode ini kasih ke suamimu deh gitu ya. Coba ya, kita 2 orang yang paham itu ya.
pada dasarnya aku juga setuju. Pada dasarnya perempuan itu penurut kok gitu. Perempuan tuh makmum karena kebanyakan perempuan ketika dia mengambil keputusan dia sendiri ragu-ragu akan keputusannya. Kenapa? Karena takut akan konsekuensi dan lain-lain. Itu kan sepakat. Cuman cara untuk membelokkan pemikiran perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Yo, gak iso langsung ditekuk Gak kan. iso. Wong lanang biyen cerita ngene kok ngono. Lah nek kondisine ngene. Nah, logik ya, kan. Gitu. Itu bahasa komunikasi antara laki-laki dan laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan tuh gak bisa gitu. Yeah. Mau tidak mau kamu harus menceritakan dulu, mendengarkan dulu semua ceritanya, kamu memvalidasi perasaannya, baru kamu bermain logika di perasaan yang melekat itu gitu. Nggak iso sing sama laki-laki karena secara konteks berpikirnya berbeda gitu. Istriku, anakku juga nggak bisa nek langsung dipatahkan gitu. Dia akan ngambek, dia akan menutup ruang untuk diskusi malahan gitu. Justru sebagai laki-laki, nek kon gak kepingin jadi generasi yang sama dengan bapak ibumu, rumah tangga sing meneng ngono, mau nggak mau kamu mendengarkan apapun itu gitu. Percaya nggak? Percaya ya. Aku ambek kon percaya toh. Percaya. Percaya. Kon ngomong manukmu nem ngono percaya. Percaya. Asine lebih itu. Mulai toko promo sebulan kesel banget lagi mendarat nang kasur bojoku cerita panjang. Transfer data. Iya, langsung panjang tentang langsung transfer data. Anakku tentang DE menjadi ketua panitia perpisahannya anakku di sekolah bla bla bla. Di tengah-tengah gak adik pamit aku, gawe headset ngerungokno lagu Sesi Potret. Terus saya cerita kayak bojoku ya gitu. Tak pause. Berlanjut. Paham gak sih? Terus mari kan tetap aku akhirnya longgo terus gimana sayang? Terus siapa? Oh, lah menurutmu gimana? Menurutku gini. Bener sih, ideal kalau di pemikiranmu. Tapi kan orang lain itu belum tentu punya ruang ngobrol kayak gini. Bisa jadi dia sensitif karena bla 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 bla. Aku menjelaskan itu. Dan akhirnya dia memahami. Oh iya ya sayangnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang laki-laki itu lupa bahwasanya memang perempuan tuh butuh didengarkan. Hanya didengarkan. Titik gitu. Masalah kamu menata dia atau mengarahkan dia, pada akhirnya kamu kok yang akan sebagai laki-laki kamu kok yang akan menata itu gitu. Jadi apa sih angele ngrungokno gitu. Itu bagian dari tanggung jawabmu menikah nggak cuma menafkahi tapi mendengarkan juga, mengarahkan juga dan lain sebagainya. Itu satu hal aku mengingatkan sebuah tanggung jawab sebagai laki-laki. Yang kedua, sebagai seorang perempuan, kalau kamu punya keberhasilan, kamu boleh menikmati. Aja sampai koyo aku cuma beruntung deh. Wis keberhasilanku iki PN. Ya jangan gitu. Jangan merasa kamu tidak punya andil banyak atas keharmonisan rumah tanggamu sehingga koyo suamiku deh sing, karena pengorbanannya berbeda. Yeah. Kayak aku nih, misalnya aku sekarang. Iki ben ono gambarane ya, koyo penyampaianku tadi juga bingung dhewe aku. Aku ada di fase sekarang nih habis sekawan limo. Tur gak mulai sebulan, aku punya banyak pencapaian dan lain-lain. Kalau orang melihat secara kasat mata atau secara didelok tok langsung gitu kayak wah Firza ini kerja kerasnya kuat banget nih. Iya kan? Effortnya luar biasa, mondar-mandir sampai gak turu bla 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 gitu. Ya itu memang apa yang terlihat dari aku. Tapi dalam sisiku yang terdalam banyak pengorbanannya seorang istri juga. Gimana Lila mau ditinggal, dimana dia enggak rewel ketika aku mau naik panggung, dimana dia enggak ngirimi anakku video nangis-nangis. Nek dulu dikirim itu saat aku mau bekerja yang itu ngerusak moodku. Gimana dia menjaga itu gitu. Yang dimana sebenarnya pengorbanan ini sama besarnya. Cuman karena stereotip di Indonesia itu yang bergerak banyak adalah yang berkorban. Orang tidak percaya secara batin aku juga berkorban gitu. Dan itu yang terjadi. Makanya saat Lila juga merasa gak percaya diri, kamu tuh sukses banget sayang, kamu tuh keren banget lo sekarang. Enggak, ada andilmu di dalam jiwaku yang terdalam. Untuk urusan pergerakanku yang dilihat orang, itu murni aku sudah utuh, aku udah punya positif energi dari kamu yang di dalam gitu. Sehingga jangan merasa ketika perempuan-perempuan ini mempunyai rumah tangga yang harmonis, kalian merasa itu suatu kebetulan atau kerja keras dari suamimu. Enggak, kamu juga punya andil, hanya saja tidak terlihat. Yang menjadi rumah tangga rusak menurutku adalah salah satu faktornya
perempuan yang gagal ikut menasihati perempuan yang sedang berproses atau berjuang. Nah, itu. Menurutku ya gitu. Ya. Makanya untuk itu juga ancaman nih untuk rumah tangga kita semuanya. Makanya punya istri jangan sampai dikumpulkan terhadap orang-orang perempuan-perempuan yang gagal. Kenapa? Karena nanti sok-sokan dia akan menasehati dari kegagalannya. Sedangkan kalian lagi merajut kasih yang indah tanpa perlu di-compare gitu. Paham Mbak Jul? Tapi bener loh bro. Jadi circle perempuan itu juga menentukan cara pandang perempuan terhadap kita. Misalnya istri kita sering dicurhati sama seseorang sing lakinya selingkuh, tiba-tiba bisa efek ke kita loh bro. Benar. Iya kan? Aku juga dari situ. Apa? Kok putus-putus? Aku juga dari situ. Istriku kan apa jenis? Awal-awal dulu berasa kacau rumah tanggaku gara-gara dia lebih banyak mendengarkan cerita dari temennya sing masih tak validasi apa yang kamu ngomongin ya. KDRT lah, selingkuh lah gitu. Akhirnya ngimbas ke aku gitu. Benar. Yang kedua ketika kumpul sama circle yang memang derajatnya jauh berbeda. Ya. Gitu. Sepakat. Muncul envy atau iri atau kecemburuan yang harusnya gak muncul sih. Like misalnya awakmu iso ngontrol diri. Tapi kan gak banyak perempuan yang misalnya ndelok ibu krek enake bojone wis kerja ngene, munggah pangkat, anaknya tidak liburan neng sepakat Jepang ngono-ngono lho misalnya. Sepakat. Ngono. Ditambah mungkin iki Mbak Cece ini salah satu perempuan yang mewakili kebanyakan. Dia sendiri aja hari ini depresi. Dalam artian dia depresi itu tentang masa lalu berarti kan? Yeah. Berarti dia kan belum menemukan kebahagiaan, belum tahu cara menyayangi dirinya sendiri. Yeah. Sehingga dapat paparan informasi perempuan-perempuan di luar, dia akhirnya gampang ketarik energinya. Kenapa? Karena pijakannya dia juga belum kuat. Paham gak sih? Makanya dia depresi dan lain-lain. Itu Mbak yang harus kamu perhatikan gitu. Kamu sendiri belum selesai menyayangi dirimu, belum selesai menyayangi jiwa yang menikahi kamu. Sehingga mungkin hari ini kamu tidak punya baby atau momongan karena kalian belum benar-benar belum selesai. Dan Tuhan juga nggak sejahatiku kok kamu belum selesai dikasih anak gitu. Kecuali kamu yang memutuskan gitu kan. Kayak pengemis, pengamen punya anak. Kenapa? Karena ya kamu wis merasa cukup, oke, dikasih nih gitu. Sedangkan kamu kan punya PR yang lebih panjang, yaitu mencari keberhargaan dirimu, mencari keberhargaan rumah tanggamu. Di tengah-tengah kekacauan kakakmu sendiri, ibumu sendiri dan lain-lain. Nah, menurutku ini adalah petualangan yang berbeda gitu. Kamu bilang pejuang garis 2 tapi kamu sendiri masih belum menemukan arti menyayangi diri sendiri. Bagaimana kamu nek duwe baby kamu bisa menyayangi si anak ini? Itu yang aku maksud gitu. Makanya apa yang perlu dilakukan sekarang adalah mensyukuri gitu. Mensyukuri dulu kamu disayangi sama laki-laki, mensyukuri kamu punya mertua baru yang dimana dia terus mempertanyakan kesehatan rahimmu meskipun itu sensitif. Setidaknya itu ada perhatian ke sana. Setidaknya si mertuamu itu melihat kamu punya harapan. Hal yang menjengkelkan sebagai manusia adalah ketika kita dilihat sebagai simbol kekecewaan. Itu kan sakit banget kan. Kayak misalnya Bian menyakiti aku gitu. Aku tuh arek iki sing ngene. Itu lebih menyakitkan loh daripada kita dilihat kon kudune nglahirno putuku nih. Aman tarahimu gitu. Meskipun itu menyakitkan tapi ada pandangan harapan dari mertuamu gitu yang dimana berarti kamu harus mencari dulu bagaimana mensyukuri itu gitu sebelum kamu jengkel terhadap semua hal ya menurutku. Dan keharmonisan rumah tanggamu itu adalah kerja keras kamu dan suamimu, bukan suamimu doang, sehingga ketika kakakmu butuh suamiku tak kayak kono belum tentu gitu. Karena apa yang kamu berikan ke suamimu belum tentu mbakmu bisa memberikan itu, sehingga bisa jadi membuat suamimu menjadi pribadi yang berbeda gitu. Bisa jadi menyebalkan juga, bisa jadi menurutku. Pandanganmu coba. Ya. Kalau aku menambahkan mungkin topik baru ya masih di bahasan yang sama tapi di topik yang baru soal bagaimana peran suami di situasi seperti ini. Di situasi tekanan batin, pengen punya anak, menguatkan, ancen ya perlu diakui bahwa peran maskulin atau energi maskulin itu sangat berpengaruh di situasi-situasi yang penuh masalah.
Apa sih energi maskulin? Ya energi yang bisa decide atau bisa comforting, bisa tenang aja. Oke, kita nggak punya anak sekarang, tapi yang penting kehidupan kita terjamin. Yang penting masa depan kita berdua aman. Kamu tahu kamu di posisi yang sudah terbaik, kamu di posisi sudah mengusahakan yang terbaik. Kita punya anak, ini bukan salahmu. Kayak ngono-ngono gitu. Benar. Iku energi maskulin yang memang benar-benar dibutuhkan oleh oleh perempuan yang harus dipancarkan oleh sing lanang gitu, sehingga perempuan juga merasa bahwa aku gak berjuang sendiri nih gitu, aku gak ngerasa sendiri. Aku nggak belum dikaruniai anak tapi bojo iki comforting banget gitu. Kalau damage terhadap gak punya anak itu hanya di kamu aja, si laki-laki atau bojomu iki lebih tenang, itu jauh lebih bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang penting ya. Kayak bojomu kudu stand up for you sih, kudu berdiri dan memasang badan. Entah memasang badan ke orang tua atau ke mertua sing memang membuat suasana tidak nyaman dan bikin kamu semakin stres. Karena karena loop atau lingkaran setan dari ketidakpunyaan anak itu kan stres toh Pak. Stres menyebabkan tidak punya anak menyebabkan stres menyebabkan sulit hamil gitu ya, sulit dibuahi. Ketika sulit dibuahi dan tidak hamil bikin stres. Terus ngono Pak. Satu persatu faktor-faktor depresi itu memang harus dipreteli gitu. Salah satunya adalah bagaimana orang tua ikut dalam tanda kutip membuli gitu ya. Ya bojomu kayak kudu harus kan double ya. Kayak bojomu kudu pasang badan sih. Nah, bojomu ketika pasang badan terhadap situasimu itu akan membantumu semakin tenang. Oke, gak apa-apa kalaupun aku gak punya anak. Laki-laki yang ada di sampingku itu jauh lebih berharga. Ya kan? Toh pada waktu ini yang mau tak sampaikan. Toh pada waktu kita punya anak, momen bersama anak itu 20 tahun maksimal Pak. Ya kan. Setelah itu dia milik dunia, dia milik alam semesta. Dia mau berlari kemana dan kita gak bisa mengendalikan. Khalil Gibran aja ngomong anakku bukan anakku ya. Mungkin kon pengen anakmu udah di dokter tapi gak ada di dokter. Kon pengen anakmu udah di guru tapi anakmu gak ada di guru gitu. Mungkin itu yang bisa tak sampaikan lebih luas lagi daripada memperjuangkan soal anak itu sendiri, tapi poinku adalah soal bagaimana laki-laki harus pasang badan terhadap situasi ini. Nah, peran energi maskulin di situasi kayak gini iki sing membuat keluarga kecilmu ini akan lepas dari penderitaan apa enggak. Penderitaan dalam tanda kutip ya. Itu sih Pak kalau dari aku. Tambahan untuk mas-mas suami mungkin. Kalau tambahan mungkin ya di momen sekarang ini momen yang tepat untuk kamu menyadari bahwa kamu tidak sendiri gitu. Sama kayak ketika kita punya masalah berat banget tuh kan kadang nek duwe kanca seperjuangan, misalnya saiki itu dengan kondisiku, dengan dunia entertain di Surabaya dan dinilai aku kayak nek dibilang stres banget gitu. Tapi kembali lagi, aku sih ono mux kreatif kok gitu. Aku sih ono Kelana kok, aku sih ono Bian, aku sih ono Rismon, aku sih ono Bre, di mana orang-orang ini support aku dalam kondisi aku mungkin suatu saat exposureku nggak segede hari ini gitu, tapi mereka sempat ada di sana ada gitu. Nah, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita itu jauh lebih membuat kita gampang bersyukur daripada kita selalu mencari orang-orang yang udah pergi dalam kehidupan kita gitu. Dalam artian di kondisi yang sekarang sepertinya kok lebih elok jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu berdua sampai suamimu gitu. Entah liburan kayak entah quality time yang dimana di saat salah satu malam kalian berlibur kamu sampaikan semua tuh ketakutanmu. Bagaimana nek aku gak punya anak sampai aku wedi ndelok jemputmu Mas Adani. Bukan. Misalnya sampai tua. Salah satu ketakutan kan itu. Iya benar. Iya kan, kayak Marcelo ngono ya, Benar.
Cuman kan bukan itu konteks obrolanku. Oke. Misalnya pada akhirnya aku mati dulu. Semua ketakutan itu ceritakan gitu dan jangan satu arah. Coba kamu tanyakan juga suamimu ketakutanmu apa sih selama ini gitu. Jadi dengan quality time dan obrolan yang sangat berkualitas itu kalian akhirnya jadi mengerti satu sama lain yang dimana ketika aku begini ini menyentuh titik rapuh pasanganku sehingga kalian bisa saling menjaga dan menyemangati gitu. Itu yang terjadi mungkin di aku. Oke. Karena dari kecil aku tidak diizinkan menangis. Di kondisi sekarang ketika Lila oleh nangis minta izin pas cilik yo. Enggak maksudnya Kayak permisi saya boleh nangis ya gitu. Monggo gitu. Oh iya diizinkan. Digitari gitu diketipungi baru 2000. Bukan seperti itu. Maksudnya terus nangis terus gitu atau lanang kok nangis gitu. Itu membuat aku tidak bisa menghargai orang menangis gitu. Kayak anak-anakku Lila saat nangis dulu aku belum memahami itu ya aku lebih marah gitu. Tapi ketika aku ngobrol sama Lila dan lain-lain, nangis tuh kata perempuan bentuk untuk melegakan perasaan. Nek sunat aku butuh nangis sayang karena dengan nangis aku tuh lebih plong gitu. Dan kalaupun kamu nggak siap lihat aku nangis atau kasih tahu aku kondisi terbaik saat aku bisa nangis di depanmu kapan gitu. Oh berarti ya pas gak ketubruk stres, gak ketubruk pekerjaan, kesibukan. Nah hal-hal semacam ini yang perlu kamu obrolin. Kenapa saat ini kamu merasa berdamage sendiri? Aku yakin kamu tidak pernah punya momen untuk menyampaikan ke suamimu bahwa ketakutanku tuh seperti ini. Bagaimana kalau ini terjadi sesungguhnya? Nah respon dari suamimu gimana dan kenapa ini berdamage sendiri? Karena kamu tidak pernah mendengarkan atau tahu juga apa ketakutan suamimu yang dimana ini harus sama-sama dicari gitu sebagai dua insan yang sedang memadu kasih ya gitu. Karena kosongnya komunikasi ini, kosongnya saling mengerti satu sama lain ini membuat satu, kamu masih peduli dengan omongan kakakmu, masih berdamage tentang keluh kesah ibumu yang dimana ya karena kamu sendiri nggak utuh sebagai rumah tangga gitu. Mertuamu juga merasa membuli kamu, ya tarik aja suamimu untuk berdiri di ketakutanmu dan kamu juga hadir di ketakutan suamimu yang dimana akhirnya dua orang ini yang sama-sama tersakit ini bisa saling menguatkan gitu. Karena power tertinggi kan dari situ tuh. Kita senasib kok, kita merasakan hal yang sama kok. Tenang aja gitu. Nah, ketenangan biasanya muncul di situ. Gitu. Ada sel otak itu yang nice. Ada salah satu sel itu yang di itu tutup. Sel advance. Pom bensin. Iya. Sebelah ituku. Iya. Sel. Oke. Sebelah ituku BP. Beda lagi. Sorry. Seberangnya apartemen tuh. Seberangnya apartemen, maaf. Itu tutup. Itu sel. Yang harus gambar dicari. Kerang. Gambar kerang. Itu yang harus dicari tuh, gitu. Oke. Itu yang harus dicari menurutku ya. Sel itu tadi, sel helik. V-power itu ya. Hal-hal seperti itu yang cari kenapa tutup itu. Ya kalau stres berdua naik ke rooftopnya TP. Benar. Bengok sing banter. Tempe. Ya. Atau bergandengan sama suami mengatakan pada dunia saya akan lawan. Itu kan bentuk komitmen terhadap pasangan untuk melawan dunia ini. Ayo kita akan lawan. Itu. Iya. Menurutku ya. Gitu. Emang anjing virus anjing. Oke. Masalah nggak punya baby, aku rasa dirasakan oleh semua orang ya. Dan nggak punya baby itu bukan berarti kita nunggu ya, kamu berusaha gitu. Kondisi biologismu itu juga berpengaruh mudah atau tidaknya kamu dibuahi gitu kan. Malah di beberapa orang itu nggak tahu kenapa harus punya anak, sing penting beranak pinak dulu. Iya. Itu lebih mengkhawatirkan loh Fir. Benar. Dia nggak siap menjadi orang tua tapi dia ya pembuktian aja. Nah ada sebuah cerita. Okay. Seseorang punya anak karena persis kayak gini. Itu ya faktor bully dari orang tua dan keluarga sehingga pada waktu punya anak dia melihat anaknya ini bukan buah hati yang dia harus cintai tapi nyawa
di dalam sebuah tubuh yang dia lihat sebagai piala, bro. Benar. Wah, itu ngeri banget tuh. Ya bagaimana kamu memperlakukan piala, ya kan dideleh dipajang wis mari gitu kan. Atau kamu membuat dia menjadi seseorang yang ya apa caranya kamu berprestasi gitu. Iya. Derajat kasih sayang yang masuk ke dalam jiwanya anak itu sangat kecil karena diisi oleh ambisi-ambisi seperti itu loh, Fir. Ya benar, setuju. Gitu. This is true story. Nggak tahu di kehidupannya teman-teman, di sekitarnya, di kehidupan teman-teman ada berapa case yang kayak gini, tapi di sekitar saya lumayan. Benar. Sorry tak potong juga. Boleh. Kadang alasan mungkin aku Bian sudah punya anak karena kami sudah selesai dengan hubungan kami masing-masing gitu, dengan diri kami, hubungan kami gitu. Sehingga ketika kita anak terlahir gitu, kita berdua sepakat untuk apapun untuk anak gitu. Iya kan? Hari Dan ini ini kenapa kok anak itu disebut sebagai buah hati? Buah hati, benar. Hari ini Bian si tadi manajer, Bian masih menjadi podcaster, Sita juga kerja kan Bi. Semata-mata kan banyak hal yang dikorbankan. Kenapa? Karena satu tujuan, yaitu Ranggar gitu kan. Nah, bagaimana jadinya nih Mbak? Coba gambarannya, Sita belum selesai dengan dirinya. Yang kasihan Bian nih. Bian akan bekerja keras, dia mencari memperjuangkan finansialnya, harus memvalidasi perasaan si perempuan, harus juga memperjuangkan anaknya, jadi berat gitu. Nah, kondisi yang tidak ideal ini sepertinya lagi ada di dalam dirimu gitu. Ketika kamu punya anak, maka dari itu senang-senang aja dulu. Masalah anak tuh enggak, ini kan enak sih. Yes, coba terus aja gitu. Sambil mengidealkan diri sebagai orang tua. Satu pertanyaan kok ikut ndelok, jangan-jangan bolongan nih, Fir. Keliru. Iya, kayak nang udel deh kayak. Matamu. Ya itu ya yang bisa kita sampaikan gitu. Setidaknya kalau mau menjadi orang tua, jangan buru-buru untuk membalas dari masa lalumu gitu. Masa kecilku dibentak. Awas kalau aku nek duwe anak gak mungkin tak bentak. Itu bukan orang tua. Ketika kamu memaafkan bentakan itu dan diproses, dipahami efeknya apa, kondisinya bagaimana. Kenapa kok waktu itu aku dibentak? Benar. Ada kedewasaan di sana sehingga ketika kamu punya anak atau dikaruniai anak, kamu tidak menghukum anakmu atas masa lalumu, tapi kamu menumbuhkan dan merawat dia dengan harapanmu. Itu yang penting. Cangkem besok Mas apa ini? Nama lengkap berarti ya? Iya. Yani Indriani. Yani Indriani. Iya, panggilannya Rofik. Cuk wis indah lho, Cuk. Rofik. Rofik lho, loro pikir, Cuk. Rofik iku. Ya wis lah kalau gitu. Terima kasih untuk semua Ultras Buntu yang sudah bertanya, dan saya mengingatkan lagi ini gak syuting. Sama jenenge arek-arek iki. Sama jenenge arek-arek Ultras Buntu, Bir. Ana loro kalau pasukan Daplok ana Ultras Buntu. Gitu. Lek penonton sekali mau apa jenenge? Gak ono. Oke. Belum bikin untuk itu. Kapan hari beberapa kru dari Star Vision mulai ngobrolin podcast Exit nih. Podcast Exit, aku menceritakan Ultras Buntu yang pernah cerita ke kita. Mas, itu ide film loh, Mas. Belum tahu dia. Belum tahu ya. Kalau film sih lebih dekat ke Ultras Buntu. Terus Ultras Buntu apa, Mas? Pendengar podcast Exit gitu. Oh iya Mas, kapan-kapan Mas boleh Mas kalau ngobrol. Oke, gitu. Nah, doakan ya teman-teman Ultras Buntu. Firza Falaza, sang Kingmaker. Bismillah. Oke lah kalau gitu, terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Jangan lupa klik link di bio untuk teman-teman bergabung di Telegram, karena kita akan berkutat pada pertanyaan Ultras Buntu dimanapun. Terima kasih teman-teman, share video ini ke teman-teman yang memang butuh tentang episode ini, dan jangan lupa share ke Instagram story kalian dan tag podcast Exit. Thank you so much. Podcast Exit, masa lalu milik kita.